Hey ho pup gengs. Sebagai orang yang doyan makan seafood, siapa sih yang gak ngiler lihat hidangan ini? Atau ini? Apalagi ini. Hewan-hewan yang menggugah selera tadi adalah beberapa jenis hewan berbuku-buku atau yang biasa disebut sebagai hewan arthropoda, alias memiliki kaki penopang lebih dari 2 atau 4. Kalau yang biasanya kamu lihat hanyalah berukuran kecil saja, kali ini aku mau kamu melihat versinya yang lebih besar. Salah satunya ini. Ini adalah ketam kenari atau kepiting kelapa. Sebelum lanjut, biar nggak ada kekeliruan, sebenarnya hewan ini lebih dekat dengan kelomang daripada kepiting, tapi nggak bercangkang. Namun terlanjur dikenal luas dengan sebutan kepiting kelapa. Jadi kita ngikut aja lah ya. Kepiting kelapa ini merupakan arthropoda tanah terbesar saat ini yang berasal dari kelas krustasea. Teman sekelasnya adalah udang dan lobster. Ukuran kepiting kelapa sangat besar. Kakinya bisa tumbuh hingga lebih dari 1 meter. Sementara beratnya bisa lebih dari 4 kilogram. Ukurannya yang besar membuatnya memperoleh reputasi buruk. Sesuai namanya, kepiting yang memiliki capit super kuat ini sangat suka memakan kelapa. Ia sering tertangkap kamera memanjat pohon kelapa hingga 10 meter, mengambil dan menjatuhkan buahnya ke tanah, lalu memecahkannya dengan capit depannya. Bahkan nih, dia pernah ketahuan menyerang seekor burung di malam hari. Kalau kamu penasaran ingin melihat mereka, kamu mungkin harus melakukan perjalanan jauh ke pulau-pulau di Pasifik Selatan dan Samudra Hindia. Dengan populasi terbesar mereka diketahui mendiami Pulau Natal dan Kepulauan Cook Australia. Atau kalau kamu gak terlalu suka terbang lama-lama nih, maka kamu bisa ke Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara, juga di Maluku dan Kalimantan. Tapi sayang, statusnya terancam karena jumlahnya semakin berkurang. Hampir habis dimakan sama manusia. Ya, kepiting kelapa dewasa pemangsanya hampir tidak ada. Hanya kita, manusia. Karena semakin besar santapannya, semakin senanglah manusia. Itulah kenapa kepiting laba-laba menjadi buruan nelayan di Laut Jepang. Banyak ditemukan di perairan selatan Jepang, tepatnya di Kepulauan Honshu, mulai dari Tokyo Bay hingga prefektur Kagoshima. Kepiting yang memiliki kaki-kaki sangat panjang hingga 3,8 meter dengan berat mencapai 19 kg, membuatnya mendapat predikat sebagai arthropoda laut terpanjang. Namun kaki-kakinya yang panjang ternyata amat rapuh dan gampang putus. Tenang, kaki-kakinya bisa tumbuh lagi kok saat mereka berganti kulit. Menyandang nama latin Macrocheira caemveri, kepiting ini dikenal ramah meski bentuknya terlihat agak menyeramkan. Berwarna jingga terang dengan bintik-bintik putih di kakinya. Ia juga pandai berkamuflase, menyatu dengan lumut dan pasir di dasar lautan demi menghindari predator. Dan kepiting unik ini ya, dipercaya bisa hidup lama hingga 100 tahun. Widih, hidup sampai umur segitu bisa ngapain aja ya di dunia? Pasti bosan juga ya kalau hidup selama itu. Makanya kalajengking laut ini memilih punah. Kira-kira sekitar 460 juta tahun lalu, kalajengking dengan ukuran hampir sama dengan manusia dewasa, yaitu 1,7 meter, pernah hidup di Laut Purba yang kini menjadi negara bagian Iowa di Amerika Serikat. Jauh berbeda dengan ukuran kalajengking biasa yang panjangnya bervariasi, mulai dari 2,5 cm hingga 20 cm. Hewan dengan ciri khas tubuhnya yang memiliki 8 kaki dan sepasang capit seperti lobster dengan ekor melengkung ke atas ini doyan memangsa kerang dan belut. Bukti bahwa hewan yang sengatannya beracun ini pernah hidup di lautan ditemukan oleh para ilmuwan dari hasil menggali di timur laut Sungai Loa dan menemukan fosil kalajengking laut alias Eurypterid pada tahun 2015. Seperti yang diberitakan oleh Laban Mongabay.
Eurypterid ini diperkirakan adalah nenek moyang kalajengking modern yang kini menjadi lambang zodiak Scorpio yang sekarang lebih banyak ditemukan di darat dengan habitat terbesarnya di gurun pasir yang gersang. Dan ya, meskipun tergolong sebagai arthropoda beracun, faktanya kalajengking tetap dikonsumsi manusia karena dipercaya ampuh untuk pengobatan kanker. Lagian, apa sih yang gak kita makan? Termasuk salah satu anggota krustase yang pernah dipandang sebelah mata, lobster. Ada cerita yang melekat pada hewan penghuni dasar lautan berbatu dan berpasir ini. Dulunya, ia disebut-sebut sebagai makanan kaum miskin di Maine, Massachusetts, dan penduduk pinggir pantai Kanada. Juga sengaja dijadikan santapan bagi para penghuni penjara sebagai hukuman. Kaum elit mana mau makan hidangan ini? Tapi belakangan, hewan yang terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu lobster sejati atau lobster bercapit dan lobster berduri atau spiny lobster, mulai menjadi makanan mewah dengan harga jual yang fantastis. Saat lobster mulai menyentuh teknologi dan dijadikan makanan kaleng pada pertengahan tahun 1800-an. Dan lobster terbesar yang pernah ditemukan diketahui mencapai berat 23,3 kg di Teluk Maine pada tahun 1962. Lalu kembali ditemukan pada tahun 2012, masih di seputar Teluk Maine dengan berat 12,25 kg. Tapi dilepas liarkan kembali di perairan Samudra Atlantik. Sangat berbeda dengan lobster yang pernah dimakan Bu Susi yang beratnya hanya mencapai 1 kg saja. Wow, kalau kamu yang nangkap, bakal dilepas juga atau dijual aja nih? Atau dimakan? Asal gak coba-coba makan laba-laba ini aja sih. Theraphosa blondie. Laba-laba ini merupakan laba-laba dengan bobot terberat di dunia, yaitu mencapai 1,7 kg, dengan panjang kaki mencapai 28 cm. Termasuk arthropoda dari anggota Chelicerata bersama dengan tungau dan kalajengking. Memiliki taring yang mencapai panjang 2,5 cm, laba-laba ini dikenal juga dengan sebutan Tarantula Goliath atau The Goliath Birdrider karena mampu memangsa seekor burung kolibri. Meski itu tidak terjadi terus-menerus, biasanya mereka akan lebih sering menyantap cacing, serangga, amfibi, dan tikus. Tarantula ini akan melumpuhkan mangsanya dengan menyemprotkan neurotoksin dari taringnya dan akan membawa hasil tangkapannya ke dalam sarang dan melelehkan tubuhnya dengan racun karena mereka tidak bisa menelan mangsanya utuh. Meski tampilannya cukup sangar, namun ternyata tarantula ini memiliki penglihatan yang cukup buruk loh. Dan sebagai ganti matanya yang buram, hewan yang banyak bermukim di Amazon ini mengandalkan bulu kaki yang dimodifikasi dan sangat peka terhadap getaran serta ancaman.